Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Dr. Kanadi dalam diskusi tentang gangguan menstruasi. Pada kali ini saya akan mendiskusikan tentang mekanisme terjadinya menstruasi. Pada bagian pertama dari diskusi tentang gangguan menstruasi, saya sudah menyampaikan bahwa ada 4 kompartemen yang bertanggung jawab dalam terjadinya menstruasi. Kompartemen yang pertama adalah alat-alat genitalia atau alat-alat kelamin yang terdiri dari alat kelamin di bagian luar maupun alat kelamin di bagian dalam. Alat kelamin di bagian dalam terutama adalah rahim, sangat penting tentunya karena dia akan menghasilkan lapisan endometrium yang apabila tidak terjadi kehamilan maka lapisan ini akan dikeluarkan sebagai darah menstruasi. Lapisan endometrium itu sendiri akan berkembang di bawah pengaruh dari indung telur. Jadi indung telur adalah kompartemen yang kedua. Indung telur ini akan menghasilkan hormon yang akan menebalkan endometrium, dan tentunya indung telur ini tidak bekerja sendiri tapi dia bekerja di bawah kendali dari otak, yang dimana terdapat bagian yang disebut sebagai hipofisis atau pituitary. Hipofisis atau pituitary ini akan melepaskan hormon yang akan mengendalikan kerja ovarium. Hormon yang dilepaskan ini akan mengendalikan bukan saja hormon yang dilepaskan tapi juga mengendalikan perkembangan sel telur di indung telur. Lalu kompartemen yang keempat adalah hipotalamus yang akan mengendalikan juga kerja dari pituitary atau hipofisis ini. Jadi mari kita coba diskusikan tentang bagaimana terjadinya menstruasi pada seorang perempuan. Jadi kalau kita lihat fakta adanya hubungan antara keempat kompartemen ini, maka kita harus melihat bahwa mekanisme menstruasi ini paling tidak dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu apa yang terjadi di ovarium dan apa yang terjadi di rahim. Yang terjadi di ovarium tentu terkait dengan perkembangan sel telur dan produksi hormon. Sementara yang terjadi di rahim adalah terjadinya penebalan lapisan dinding rahim. Jadi sekali lagi bahwa menstruasi, kalau kita melihat konsepnya, sebenarnya adalah upaya tubuh untuk mengatur fungsi reproduksi seorang perempuan, di mana untuk terjadinya kehamilan pada seorang perempuan, maka tentunya dibutuhkan adanya sel telur yang matang yang dapat dibuahi oleh sperma. Dan kemudian hasil pembuahan tadi selanjutnya akan dirawat di dalam rahim hingga akhirnya tumbuh menjadi bayi yang cukup bulan sebelum akhirnya dilahirkan. Jadi sekali lagi tubuh seorang perempuan paling tidak harus menghasilkan sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma serta mempersiapkan tempat untuk merawat hasil pembuahan tadi di dalam rahim. Nah, inilah yang menjadi kata kunci dari siklus menstruasi tersebut. Jadi, kalau kita melihat terjadinya menstruasi, sebenarnya kita dapat membagi menjadi dua bagian besar, yaitu masa di mana sebelum terjadinya ovulasi dan masa setelah terjadinya ovulasi. Apa yang disebut sebagai ovulasi? Ovulasi adalah di mana terjadinya menetasnya folikel atau sel telur yang sudah matang yang akan melepaskan isinya yang disebut sebagai oosit. Ini adalah sel telur yang akan nantinya dibuahi oleh sperma. Nah, untuk bisa mencapai sel telur yang matang, maka sel telur yang ada di indung telur ini harus berkompetisi dengan sel telur lainnya hingga akhirnya nantinya hanya akan terpilih satu saja sel telur yang akan mencapai tingkat kematangan final. Nah, jadi sebenarnya terdapat
mekanisme kompetisi di sini, dan kita tahu bahwa seorang manusia umumnya hanya melepaskan satu sel telur matang di setiap satu siklus haidnya. Oleh karena itu, biasanya seorang manusia hanya akan hamil satu bayi tunggal. Nah, pada masa sebelum terjadi ovulasi, apabila di ovarium, kita menyebutnya itu sebagai masa folikuler. Karena di sini terdapat folikel yang sedang berkompetisi untuk mendapatkan posisi juara, yaitu yang disebut sebagai dominant follicle. Dominant follicle adalah follicle yang sudah besar, sudah matang, dengan diameter rata-rata minimal adalah 18 mm. Dan follicle yang sudah matang ini biasanya akan mengalami ovulasi spontan. Nah, pada saat terjadi perkembangan folikel ini, maka perkembangan folikel ini dikendalikan oleh hormon yang datang dari otak yang tadi saya sebut sebagai hormon follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nah, dengan mekanisme hormon ini maka terjadilah mekanisme kompetisi sehingga keluarlah satu sel telur sebagai pemenang. Nah, pada saat terjadi perkembangan folikel ini, maka folikel ini juga melepaskan hormon yang disebut sebagai hormon estrogen. Dan hormon estrogen pada masa praovulasi akan menebalkan lapisan dinding rahim atau endometrium yang baru saja lepas setelah mengalami menstruasi sebelumnya. Nah, pada masa praovulasi, apabila kita bicara di rahim, kita menyebutnya sebagai masa proliferasi. Karena disitulah lapisan dinding rahim yang tadinya tipis karena menstruasi, di bawah pengaruh hormon estrogen yang dilepaskan oleh sel telur yang sedang berkompetisi, yang sedang berkembang tadi, dia akan menebal. Ya, dia akan menebal sehingga itulah kita sebut sebagai fase proliferasi. Nah, apabila terjadi ovulasi, maka cangkang dari sel telur tadi yang terdiri dari lapisan sel TK dan sel granulosa akan berkembang menjadi sebuah struktur yang disebut sebagai corpus luteum, ya, atau mungkin bahasa Indonesianya seperti struktur berwarna kuning, yang selanjutnya akan menghasilkan hormon estrogen dan juga yang paling penting adalah hormon progesteron. Karena hormon progesteron ini berasal dari kata progestasi, artinya hormon yang penting untuk terjadinya kehamilan. Hormon progesteron ini dilepas memang untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Kalau hormon estrogen tadi lebih untuk menebalkan dinding rahim. Nah, pada masa post-ovulasi di ovarium ini kita sebut sebagai masa luteal, karena disitulah terjadi atau terbentuk struktur yang disebut sebagai corpus luteum. Nah, masa luteal ini tepat hanya 14 hari, ya, hanya 14 hari. Jadi apabila tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteum ini akan berdegenerasi atau dia akan mati. Dan apabila dia mati, maka tentu hormon-hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum ini akan turun semuanya. Nah, nanti kita akan bahas apa yang terjadi jika hormon-hormon ini turun. Nah, pada masa luteal, apabila kita merujuk kepada rahim atau uterus, maka disebut sebagai masa sekresi, karena ternyata hormon yang dilepaskan oleh corpus luteum yaitu estrogen dan progesteron ini kemudian akan mempersiapkan lapisan dinding rahim ini untuk menerima datangnya embrio, di mana pada lapisan dinding rahim atau endometrium ini ada komponen-komponen kelenjar yang akan mengeluarkan produknya atau sekretnya. Oleh karena itu, masa ini dikenal juga sebagai masa sekresi.
Nah, sudah lengkaplah persiapan untuk terjadinya kehamilan, tinggal menunggu datangnya embrio. Namun apabila tidak terdapat embrio, maka tentunya seperti saya katakan, korpus luteum akan berdegenerasi. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila korpus luteum berdegenerasi atau mati? Maka hormon yang diproduksi oleh korpus luteum itu akan turun, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Akibatnya apabila hormon estrogen dan progesteron ini turun, maka dia akan memicu lepasnya lapisan dinding rahim tadi, yaitu endometrium. Nah, lepasnya lapisan dinding rahim ini dipicu karena memang adanya mekanisme yang sangat molekuler yang melibatkan aspek pembuluh darah dan juga aspek otot-otot polos yang ada di dinding rahim, di mana akan terjadi sebuah mekanisme penyempitan pembuluh darah dan kemudian pelebaran pembuluh darah yang mendadak diikuti dengan adanya kontraksi dari otot-otot rahim. Mekanisme yang terjadi pada pembuluh darah dan otot-otot polos dinding rahim inilah yang bertanggung jawab untuk terjadinya lepasnya lapisan dinding rahim itu, disertai dengan keluarnya darah yang berasal dari pembuluh-pembuluh darah yang tadinya tepat berada di bawah lapisan dinding rahim itu. Oleh karena itu, maka akan mengalirlah apa yang kita kenal sebagai darah menstruasi, di mana darah menstruasi terdiri dari jaringan lapisan endometrium yang dilepaskan bercampur dengan darah yang keluar dari pembuluh-pembuluh darah yang terbuka pada saat lapisan dinding rahim ini lepas. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, karena selanjutnya apabila lapisan dinding rahim ini sudah lepas, maka dia akan segera menghentikan perdarahannya dengan cara melakukan pengaktifan proses pembekuan darah, lalu juga proses penyempitan pembuluh darah, dan juga melakukan regenerasi dari jaringan endometrium yang baru. Karena sekali lagi, kalau ini sudah keluar, tentu akan terbentuk lagi lapisan dinding rahim yang baru yang nantinya bersiap untuk siklus haid berikutnya. Nah, jadi apabila lapisan dinding rahim yang baru sudah terbentuk, maka tentu pembuluh darah tadi akan tertutup dan akan berhenti perdarahannya. Makanya lama menstruasi ini akan sangat ditentukan oleh mekanisme yang terjadi tadi. Nah, berdasarkan hal-hal tadi, maka apabila seseorang mengalami menstruasi, maka kita mengenal ada yang disebut sebagai masa folikuler dan masa luteal yang ada di ovarium, dan masa proliferasi dan sekresi yang ada di rahim. Nah, total waktu yang harus dijalani dari masa folikuler sampai selesai masa luteal, inilah yang disebut sebagai panjang siklus. Panjang siklus. Jadi seorang perempuan harus tahu panjang siklusnya, karena rata-rata siklus haid yang normal, di mana siklus haid itu menghasilkan sel telur yang matang untuk bisa dibuai oleh sperma, yang terpendek adalah 21 hari, sementara yang terpanjang adalah 35 hari. Jadi untuk kita ketahui bahwa terjadinya lepasnya sel telur atau ovulasi atau menetasnya sel telur selalu tepat 14 hari menjelang haid yang akan datang. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa usia korpus luteum hanya 14 hari. Jadi apabila tidak terjadi kehamilan, maka dia akan mati dan terjadilah menstruasi. Nah, apabila terjadi kehamilan, maka embrio akan berupaya untuk mempertahankan fungsi korpus luteum dengan cara melepaskan apa yang dikenal sebagai hormon kehamilan, yaitu human chorionic gonadotropin atau disingkat sebagai HCG. Hormon inilah yang biasanya diperiksa apabila dicurigai ada kehamilan pada seorang perempuan.
Nah, dengan adanya hormon HCG, maka tentu korpus luteum akan bertahan dan tetap menghasilkan hormon estrogen dan progesteron sehingga tidak terjadi menstruasi hingga akhirnya plasenta terbentuk di usia kehamilan 10 minggu. Baik, jadi saya sudah menyampaikan secara panjang lebar apa yang terjadi pada siklus menstruasi. Semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman semuanya, dan tentunya ini menjadi dasar kita selanjutnya untuk memahami berbagai bentuk gangguan menstruasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kesempatan diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.